Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu mudah dan melakukannya juga mudah. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kita ingin menjaga dan istiqamah di dalamnya, seringkali kita mengalami kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang melakukan amal saleh secara istiqamah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi bersabda, "Inna ahabba a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara berkelanjutan, meskipun sedikit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu istiqamah? Istiqamah menurut bahasa adalah lurus, tidak melenceng. Sehingga diartikan melakukan sesuatu pekerjaan yang baik dengan benar secara berkelanjutan, atau konsisten melakukan sesuatu yang baik dan benar secara maksimal. Itu pengertian istiqamah menurut bahasa. Sedangkan istiqamah menurut istilah, kita dapat mengambil beberapa pendapat dari para sahabat. Pendapat para sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang arti dari istiqamah, lalu beliau menjawab, istiqamah itu adalah kemurnian tauhid. Maknanya adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Kita tidak menyekutukan Allah. Itu istiqamah menurut pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, istiqamah itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara konsisten dan tidak menipu. Itu pengertian istiqamah menurut Umar bin Khattab. Sedangkan istiqamah menurut Utsman bin Affan adalah menyerahkan secara ikhlas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istiqamah menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, istiqamah itu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika istiqamah itu terasa berat kita kerjakan, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman, juga Allah menyiapkan balasan yang besar dan agung kepada siapapun hambanya yang istiqamah dalam beribadah. Karena memang pada prinsipnya setiap ibadah yang berat akan Allah balas dengan pahala yang besar pula. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang istiqamah beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
malaikat akan menghibur di saat zakaratul maut. Yang kedua adalah memasukkan ia ke dalam surganya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia meneguhkan pendiriannya, bahwa Tuhan saya adalah Allah, maka turunlah para malaikat memberikan kabar gembira dan memasukkannya ia ke dalam surga. Nah, dari ayat ini menurut penafsiran oleh Syekh Muhammad As-Sa'di, dalam penafsirannya dia menafsirkan bahwa orang-orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika zakaratul maut turunlah para malaikat memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Malaikat mengatakan, jangan kamu takut setelah kematianmu. Jangan kamu takut terhadap apa yang terjadi setelah kematianmu. Dan jangan pula kau bersedih terhadap dunia yang kau tinggalkan. Dan berbahagialah, bergembiralah karena surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah, yang selalu menjaga amal ibadahnya setelah bulan suci Ramadan. Yang kedua, keutamaan dan balasan yang diberikan kepada orang-orang yang istiqamah adalah diberikan pahala oleh Allah meskipun ia tidak melakukan amalan itu karena ia usur atau sakit atau dalam keadaan sedang perjalanan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Iza maridal abdu aw safar. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, kutiba lahu mithlu maka ya'mal muqiman sahihah. Maka ia dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dilakukan ketika ia dalam keadaan sehat. Misalnya, selama hidupnya ia rutin melakukan sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba karena ia diuji oleh Allah, dia sakit. Atau ketika dia melakukan safar, lakukan perjalanan jauh, dia tidak sempat melakukan sholat berjamaah di masjid karena ia sakit. Maka Allah tetap mencatat, mengalirkan pahala berjamaah seperti sholat jamaah yang dia lakukan pada saat dia sehat. Maka terus tetap mengalir, Allah alirkan pahala kepada mereka karena selama dia sehat, dia rutin melakukan amal-amal saleh secara istiqamah. Luar biasa. Inilah balasan terhadap orang-orang yang selalu menjaga amal solehnya secara istiqamah. Mari kita jaga amal kita, amal soleh kita. Teruslah beramal meskipun itu sedikit. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang selalu menjaga amal solehnya, yang secara terus menerus atau istiqamah, maka insya Allah balasannya adalah
surga Firdaus. Demikian yang sempat kami sampaikan. Semoga pencerahan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma salam warahmatullahi wabarakatuh.